Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi. Orang tuanya, dirinya sendiri, dan anaknya, jadi kayak kejepit. Jadi seperti itu ya. Ada orang yang bersyukur, ada orang teriak. Nah ketika orang teriak, gue juga bingung ya. Ada keluarganya yang bilang, anak gak berbakti gitu. Susahnya jadi Kristen. Oke, Generation. Nah. Oke, banyak yang teriak-teriak, banyak yang mau keluar daripada Lingkaran. peran sandwich generation. Tunggu bentar, sebelum jauh sandwich generation tuh umur berapa sih? Maksudnya Ini milenial kah? Milenial sih, tapi lebih tepatnya bukan umur, tapi betapa lebih tepatnya lahiran. iya. Kelahirannya sandwich emang udah yang dimana dia udah produktif bekerja, menghasilkan uang, tetapi adik-adiknya dan orang tuanya, adik-adiknya udah pasti belum bekerja, dan orang tuanya sudah tidak produktif. Jadinya ketekan deh di Anak situ. tengah biasanya. Anak tengah. mungkin ya. gue bacain sejarahnya kali ya. Nah ya. Gitu. Ya ini gue ambil dari sebuah web ya. Judulnya, webnya OJK. OJK lagi. Pas ya. OJK berminggu gitu. Jadi istilah sandwich ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1981 oleh seorang profesor dari Amerika, ya, Universitas Kentucky, Amerika Serikat, bernama Dorothy. Ya. Nah, generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi. Orang tuanya, dirinya sendiri, dan anaknya, jadi kayak kejepit. Kejepit. Ya, gitu. Kondisi tersebut dianalogikan seperti sandwich di mana sepotong daging terhimpit 2 roti, ya. Gitu. Nah, jadi udah jelas. Nah, rentang umur. Dikutip dari berbagai sumber, generasi sandwich terjadi pada seorang baik pria maupun wanita yang memiliki rentan umur dari 30 hingga 40 tahun. Tuh, bener. Namun ada pula yang menyebut dari 30 sampai 50 tahun. Gitu. Kasus yang terbaru nih yang lagi viral, nggak tahu itu namanya selebriti yang Ayu Ting Ting ya kan, yang gue tetap bekerja, gue harus bekerja karena harus biayain adik-adik gue yang notabene adiknya udah menikah gitu, jadi sama keluarganya gitu kan. Ya itu cuman selebriti yang nggak tahu benar apa enggak ya. Cuman gue pernah ketemu satu orang, dia ini orang yang bukan sandwich gitu, udah apa tuh? Udah hamburger generation. Karena dia bekerja hampir bisa dibilang hampir 20 tahun. Pada dia kerja di perusahaan yang bagus, yang besar lah ya, juga besar, tetapi sampai hari ini dia nggak mau menikmati yang namanya apa ya, hasil kerjanya. Ya contoh kayak handphonenya bagus, kendaraannya bagus gitu. Dan semua uangnya itu hampir lebih daripada 50% alokasinya untuk keluarga. Gitu. Nah, tapi yang gue lihat itu dia nggak ada ngeluhnya sama sekali. Bersyukur. Gitu. Dia bilang, kok bukan gue siapa lagi gitu kan gitu. Oh, tulang punggung berarti. Tulang punggung parah gitu. Nah, tapi gue lihat itu harusnya dia bisa keluar dari lingkaran sandwich generation ketika adanya udah pada jadi. Nah adanya mungkin juga nggak survive dan sekolah mungkin nggak bener gitu kan, kuliah supaya nggak kerja udah lama. Jadi yang nyeselinnya itu gitu, maksudnya udah jadi sandwich generation ini, udah jadi tulang punggung. Harapannya di bawahnya kita jadi lagi kan. Iya, paham. Nah yang di bawahnya ngedelay terus gitu, nggak kerja, nggak bisa mandiri dan lain-lain. Jadi terus bertahun-tahun jadi seperti itu. Itu ada yang kurang ajar. Iya, maksudnya abang lu mau nikah, men. Nah, ya banyak kayak gitu kan. Gue kapan mikirin diri gue gitu kan gitu. Kapan gue bisa nikah mahal, iya kan? Gaun mahal, catering, gas mahal gitu. Set. Jadi gedung lagi atau gimana? Ngomong gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ada orang yang bersyukur, ada orang teriak. Nah ketika orang teriak, gue juga bingung ya. Ada keluarganya yang bilang, anak gak berbakti gitu.
Nah, agak bingung di situ jadi dilema Itu juga. keluarga nggak tahu diri kok. Kan? Enggak, cara dunia aja ngomongnya bener kan? Iya. Ngomong nggak berbakti. Maksudnya nggak berbakti. Maksudnya ya solusinya pun juga ya gimana ya? Kalau kita bilang ya bersyukur, tapi juga harus berdoa juga dan kasih edukasi gitu. Gue udah sekolahin lo, gue udah mati-matian, juga mati-matian. Ya harus semua pihak bekerja Iya. sama. Bukan gini lah, mungkin bukan mati-matian buat kita, mati-matian buat keluarga. Buat nih. keluarga. Karena gini loh, pada dasarnya menurut gua yang akan harus endingnya akan ditanggung adalah orang tua. Iya. Iya gak sih? Sampai orang tua udah Harusnya nggak gitu ada. dong. Gitu. Nah. Normalnya gitu. Adik harus naik, harus bantu kita nih. Bantu. Iya, Gitu. ganti. Nah terkadang itu adik-adik yang nggak tahu diri itulah yang pada akhirnya Menyusahkan. menyusahkan. Iya. Nah ini kalau udah misalnya nih buat teman-teman baper yang lagi mengalami sandwich ini cuy. Gimana tuh solusinya? Yang dia harus biayain dirinya, biayain anaknya, dan harus dibiayain orang tuanya. Ya, gua rasa sih Gimana tuh? ke TDRP sih maksudnya doa ya. Itu Biasanya bukan sandwich itu kue sus. Kue sus, iya. Capit kanan kiri kalau. yang kiri dipencet dikit keluar ini susah. Nah sebenarnya menurut gue ya, kalau kita karena ini kan channelnya orang Kristen ya. Iya. Menurut gue salah satu solusi utama itu ya pasti larinya ke Tuhan. Ke ya. Tuhan. Betul. Iya gak sih? Karena kan udah jelas nih ya Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Dan ini lagi bicara, Tuhan Yesus lagi bicara kehidupan sehari-hari tuh. Makanan, minuman, pakaian. Sandang pangan. Lagi ngomongin ekonomi nih. Iya. Jadi yang waktu Yesus ngomong akan ditambahkan tuh bukan ditambahin Iya. roh lu ditambahin gitu, istilahnya urapan ditambahin. Enggak, tapi perekonomian lu yang akan ditambahin. Iya. Ini belum ngomongin materi. Lagi ngomongin materi nih. Iya, gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang syaratnya satu, cari dahulu. Gitu. Iya. Jadi lu mendahulukan Tuhan dulu gitu. Iya, Mungkin ada yang bilang, "Pak, doa-doa mulu, soal yang lain juga solusinya doa." Masalahnya memang itu doa. prioritas solusi utama kita ya Di doa. doa, Memang mencari Tuhan dulu, Iya. itu dulu yang Iya pertama. sih. Gitu. Iya sih, benar-benar. Kita harus berdoa Tuhan tambahin berkat lagi. Ya, Karena kami punya tanggungan lebih besar kan gitu. betul. Dan gini, masalah soal mungkin gue bukan orang yang kena sandwich generation, tapi gue juga pernah mengalami keuangan yang hancur-hancuran. Iya. Gue juga pernah, lu juga pernah, Iya. lu juga pernah. Dan kita Doa. semua sepakat Doa. solusi cuma satu, solusi keuangan itu doa. Iya. That's it. Sampai sekarang doa Tuhan. Iya, sampai sekarang. Berkati kami lebih Iya. gitu untuk memberkati banyak orang. Dan lu lihat sendiri bagaimana waktu lu mengutamakan kerajaan Allah, perekonomian kita ditambahkan sama Tuhan. Iya. Ya buktinya sampai sekarang masih gemuk gitu kan. Betul. Iya. Menandakan Ketoprak nggak pernah putus. ketoprak nggak putus-putus itu kan begitu. Tapi emang cukup berubah aja. Iya. Sama mungkin kalau dalam sisi orang yang jadi silent generation, Iya. dia berdoa oke, bersyukur oke, tetapi juga jangan lupa Ya. edukasi ke adik-adiknya. Betul. Atau ke orang rumah. Jadi edukasi juga, lu juga harus produktif. Sampai kapan kalau Ya. mau ngaduin gue terus? Minimal- Kalau dia udah nggak ada gimana? Betul. Selesai udah tuh keluarga. Minimal apa ya, adiknya tuh bantu lah. Atau yang di bawahnya lah kan selain adik. Iya, pokoknya ada Anak yang kan juga bisa. Iya. Anaknya udah mulai gede nih. bener. Minimal Anaknya tuh juga- perannya digantiin lah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kok Minimal gini, kalau anak atau adik dia udah bisa hidupin diri sendiri. nggak usah dulu yang Iya. orang lain, diri sendiri dulu. Itu udah bebannya udah mulai dikit. Iya, beban gitu. Akhirnya yang orang itu juga bisa hidup lebih luas Proper kan. lah ya. Iya gitu. Kasihan soalnya. Kasihan. Ya gitu Ya lah. pokoknya itulah. Ya tetap andelin Tuhan ketika ya teman-teman ya nonton ini bukan terjebak ya. Tuhan izinkan ada dalam Iya. Silent Generation. Ya itu bukan sebuah kebetulan, tapi emang modal rencana Tuhan. Mungkin buat kita lebih lagi ngandelin Tuhan. Iya. Buat kita lebih lagi untuk namanya melihat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, lebih kayak bersandar kepada Tuhan. Jauh lebih lagi itu banyak hal lah. Iya. Gitu. Jadi jangan tetap menyerah, tetap andelin Tuhan dan tetap nonton Millennial Baper dalam satu channel Millennial Bapak.